untuk hobinya dari sahabat Agung Dewantara yaitu mendengarkan musik dan juga ngoding. Ya lumrah lah untuk kita sebagai programmer seperti itu. Kemudian untuk skill yang dimiliki oleh sahabat Agung yaitu ada PHP, ada HTML, ada CSS, JavaScript, kemudian Java juga, Python juga ada, SQL dan juga Laravel. Nanti mungkin dari sahabat Agung sendiri itu bisa menyampaikan lah materi terkait dengan skill tersebut. Seperti itu ya sahabat Agung. Oke, mungkin untuk penyampaian dari TV dari sahabat Agung Dewantara sudah cukup. Lalu mungkin aku langsungkan menuju ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama pada malam hari ini yaitu sahabat Agung Dewantara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo sahabat Agung. Baik, terima kasih sahabat moderator. Sebelumnya setelah dijelaskan oleh sahabat moderator, nama saya Agung Dewantara. Saya merupakan mahasiswa SK18. Nah, di sini saya dimintai oleh panitia untuk sedikit sharing-sharing mengenai algoritma dan pemrograman, di mana pemfokusannya itu nanti berkaitan dengan UAS untuk mahasiswa Ilkom semester 1. Mungkin untuk selanjutnya saya akan share screen ya. Untuk akses share screen-nya masih belum. Mohon panitia untuk bisa memberikan akses share screen. Nah, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah. Oh, ya. Oke, baik. Jadi di sini karena pematerinya ada dua, ada saya dan juga sahabat Almas, maka untuk yang pemaparan pertama ini saya sedikit memberikan pemaparan mengenai materi ini terkait apa-apa saja yang berguna dalam pembuatan sebuah sistem CRUD sederhana menggunakan Python tanpa menggunakan database ya. Nah, di sini, ini merupakan beberapa poin yang akan nanti saya bahas. Ada list, kemudian ada percabangan, perulangan, dan function. Di mana dari masing-masing bab atau materi ini nantinya bisa dan lumrah digunakan dalam proses pembuatan aplikasi CRUD seperti itu. Nah, jadi sebelumnya kan kalau yang namanya aplikasi CRUD itu merupakan aplikasi yang bisa melakukan create, kemudian update dan juga delete. Gitu. Mungkin saya di sini akan membahas terkait list terlebih dahulu. Nah, karena untuk materi kali ini itu berkaitan dengan CRUD yang tanpa database, maka kita memerlukan sebuah penampung data, yang dimana penampung data itu dapat menggunakan list, ataupun di Python juga kita dapat menggunakan sebuah file, bisa file JSON ataupun file CSV seperti itu untuk melakukan CRUD seperti itu. Namun di sini yang akan saya jelaskan bagaimana nantinya kita melakukan proses CRUD itu menggunakan sebuah array ataupun list seperti itu. Jadi sedikit mengenai list ini merupakan sebuah struktur data yang dibangun di Python itu untuk menyimpan sekumpulan data seperti itu. Jadi
kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman di sini juga sudah paham, sudah mulai sudah menggunakan yang namanya list ini. Nah, lalu list itu sendiri itu memiliki beberapa metode seperti itu. Dan di sini saya hanya menampilkan dua metode yang dapat digunakan dalam proses CRUD itu nanti. Yang pertama itu ada append, di mana append ini nantinya akan menambahkan item baru ke dalam list yang sudah dibuat. Lalu kemudian ada di sini ada remove. Kemudian di sini ada remove, yaitu untuk menghapus item di sebuah list seperti itu. Dan apa namanya, list ini bersifat mutable atau dapat diubah seperti itu. Jadi kita dapat menambahkan atau menghapus elemennya. Mungkin untuk list kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang percabangan, karena di dalam sebuah pemrograman itu kita akan melakukan banyak hal, dan juga dalam ingin melakukan banyak hal tersebut, kita harus menggunakan sebuah kondisi seperti itu. Jadi kalau diartikan, percabangan itu mengatur urutan pengerjaan program dengan mengacu pada kondisi ekspresi yang diberikan. Jadi terkait dengan percabangan ini, kondisinya itu tergantung kebutuhannya seperti itu. Misal seperti menggunakan if nilai sama dengan sekian ataupun berapa gitu. Dan kondisinya itu ada dua, ada bisa true ataupun false. Nah, ketika seperti yang di contoh ini, ketika dia true, dia akan menjalankan sebuah perintah. Namun ketika dia berada di kondisi yang false, maka dia akan berakhir perintahnya itu dan end. Nah, ini untuk yang percabangan. Nah, sebenarnya materi yang saya sampaikan tuh hanya sedikit, nanti biar lebih ke banyak implementasinya oleh sahabat Almas sendiri. Lalu di sini ada perulangan. Nah, perulangan ini tentunya sangat dibutuhkan dalam proses untuk membuat sebuah sistem CRUD seperti itu. Di mana perulangan di sini dapat mengeksekusi statement ataupun blok itu berulang kali sesuai dengan kondisi yang ditetapkan. Nah, di Python sendiri itu kan perulangan itu kita dapat menggunakan statement for ataupun while. Nanti penggunaannya itu tergantung kondisinya. Ketika misalkan jumlah iterasinya itu sudah ditentukan, maka kita dapat menggunakan for. Namun ketika jumlah iterasinya itu belum ditentukan atau belum diketahui, kita dapat menggunakan statement while. Jadi untuk pemahaman dari perulangan itu dapat dilihat dari flowchart ini. Jadi kita menginisialisasi nilai awalnya, lalu kemudian dilakukan evaluasi nilai. Ketika dia masih memenuhi, dia akan melakukan eksekusi statement. Dan setelah melakukan eksekusi statement, dia akan melakukan perubahan dari nilai tersebut, entah dikurangi ataupun ditambah seperti itu. Namun ketika dia sudah tidak memenuhi kondisinya, maka dia akan masuk ke bagian false. Nah, kemudian untuk yang poin yang terakhir yaitu yang function. Nah, function ini dapat berguna banget untuk misalkan kita ingin menyingkatkan codingan kita seperti itu. Karena function itu merupakan blok kode dijalankan yang berjalan ketika dia dipanggil. Dan function itu dapat digunakan berkali-kali. Nah, function itu sendiri dapat menggunakan sebuah parameter ataupun tanpa menggunakan parameter seperti itu. Nah, parameter itu digunakan untuk meneruskan data yang akan dieksekusi di dalam fungsi tersebut. Dan dari function itu, dia akan mengembalikan sebuah data sebagai hasilnya. Jadi saya di sini berikan contoh. Yang pertama ada function yang tanpa parameter. Nah, di mana di sini yang kita mendefinisikan sebuah function
dengan nama myFunction. Nah, di mana isi dari myFunction ini yaitu memerintahkan untuk melakukan print hello from a function. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam function ini yang tanpa parameter ini itu tidak menggunakan parameter seperti itu. Jadi untuk pemanggilannya hanya tinggal memanggil nama fungsinya dan diakhiri dengan buka dan tutup kurung. Kemudian untuk contoh yang kedua, nah di sini contoh yang kedua function dengan menggunakan parameter seperti itu. Nah, dapat dilihat perbedaannya di dalam function yang kedua ini, yaitu function penjumlahan, terdapat parameter, di mana parameternya ini ada dua. Yang pertama nilai A, kemudian parameter yang kedua yaitu nilai B, di mana isi dari function ini, yaitu kita akan melakukan print penjumlahan nilai A dan nilai B. Jadi untuk eksekusinya kita memanggil function dari penjumlahan ini dilanjutkan dengan angkanya atau parameternya, yaitu angka pertama dan angka kedua, di mana nantinya akan dihasilkan penjumlahan dari angka pertama dan angka kedua. Jadi untuk yang function ini nantinya ketika misalkan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem untuk CRUD itu dapat misalkan untuk menampilkan datanya, function untuk menampilkan data, kemudian function untuk menambah, melakukan edit ataupun melakukan delete seperti itu. Nanti dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin untuk pemaparan materinya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh sahabat Almas terkait dengan bagaimana implementasi dari codingan untuk CRUD tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Agung atas penyampaian materinya. Jadi nanti itu ada waktunya sendiri terkait dengan diskusi. Jadi nanti setelah penyampaian materi dari sahabat Almas, nanti itu dari adik-adik angkatan 21 bisa tanyakan atau bisa didiskusikan di sana. Mungkin diskusi mengenai pertanyaan pada saat soal algoritma dulu, kemudian nanti kira-kira nanti yang dibimbing itu seperti apa, monggo langsung bisa ditanyakan pada saat sesi setelah dari sahabat Almas seperti itu. Oke, mungkin sebelum penyampaian dari sahabat Almas, ada TV sedikit dari sahabat Almas. Sahabat Almas, untuk TV-nya, TV dari Muhammad Almas Bariki, beliau SMA beliau dari SMA 2 Jember, kemudian untuk riwayat edukasinya, riwayat pendidikannya saat ini sahabat Almas menempuh perkuliahan di UNED dengan jurusan Teknologi Informasi tahun 2017 sampai dengan sekarang, seperti itu. Kemudian untuk riwayat keorganisasiannya, beliau pernah menjadi Kabid Gerakan dan Keilmuan MI Rayon Ilkom tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, kemudian beliau juga pernah menjadi Kepala Divisi Litbang Himatif pada saat tahun 2019 tahun 2020. Kemudian untuk pengalaman terkait dengan jurusannya, beliau menjadi programmer di aplikasi Sipenpin tahun 2020, kemudian beliau menjadi UX designer AST tahun 2021 sampai dengan sekarang, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada sahabat Almas, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo sahabat Almas. Tes masuk suara. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aku sebagai materi kedua ya. Ini di sini aku mau menjelaskan tentang implementasinya dari yang tadi dijelaskan oleh sahabat Agung. Di sini langsung aja. Di sini aku mau share screen dulu, yaitu
share screen. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan jelas. Ini kalau yang di HP biasanya harus diginiin biar kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Jadi di sini aku sudah nyelipin beberapa codingan, contoh-contoh codingan. Jadi di sini yang pertama sesuai yang dijelaskan oleh sahabat Agung tadi. Jadi di sini aku mau jelasin ada beberapa macam penyimpanan sementara di Python, yaitu di sini aku nyiapin ada dua, yaitu namanya list sama dictionary. Jadi di sini untuk list itu biasanya menggunakan untuk karakteristiknya secara teknis ya, aku jelasin secara teknis. Jadi di sini untuk karakteristiknya itu menggunakan kurung kurawal 2 kayak gini. Lalu untuk dictionary itu kurung siku maaf. Lalu untuk dictionary di sini kita pakai kurung kurawal. Lalu di sini juga karakteristiknya di mana di sini kalau dalam dictionary itu kita dikenalkan dengan yang namanya key value. Jadi maksudnya key value di sini adalah nama barangnya dan isi barangnya kayak gitu. Jadi kasarannya seperti itu. Ini bisa kita run. Oh iya, kalau yang belum tahu ini di sini aku running codingan ini pakai aplikasinya dari Google, yaitu pakai Google Colab. Jadi mungkin kalian yang belum tahu kalian bisa pakai ini kayak gitu. Jadi di sini kita ada list buah-buahan, lalu di bawahnya ada dictionary mobil kayak gitu. Untuk karakteristiknya seperti ini. Lalu yang kedua itu ada percabangan. Ada percabangan yang pertama, ada yang pertama sih, kalau percabangan cuma satu aja, antara if dan else kayak gitu. Jadi di sini aku kasih contoh sederhana aja. Misal A sama dengan 1 ya, B sama dengan 2. Jadi ketika B lebih besar dari A, maka akan ngeprint B lebih besar dari A. Kalau enggak, maka A lebih besar dari B kayak gitu. Ini kayak logika sederhana lah ya. Kalau nggak basah berarti kering kayak gitu. Kayak gini. Lalu di sini tadi kan juga dijelaskan ada yang namanya loop, ada yang namanya looping. Di sini aku nyiapin 2 looping, yaitu while looping sama for looping. Di sini while looping itu seperti yang dijelaskan sahabat Agung, di mana kalau kita itu belum tahu mau berhenti sampai kapan. Gitu. Biasanya kalau while looping ini pasangannya itu pakai true atau false, bukan pakai kayak gini. Jadi misal kita biasanya itu kasih kondisi dulu, misal kondisi true. Kayak gini. Lalu kita while pakai kondisi. Di sini, nah, ketika di sini ini kondisinya true, berarti ini kita akan melakukan looping secara unlimited kayak gitu. Jadi eternal looping lah kayak gitu. Gimana caranya kita bisa tahu? Gimana caranya kita bisa menghentikan looping ini? Dengan cara kita beri yang namanya suatu kondisi. Jadi ketika kondisi tertentu, maka looping ini akan berhenti. Jadi kayak gitu. Jadi di sini misal kita mau buat kondisi di mana jadi kayak gini. Jadi maksudnya i plus plus ini nanti kita akan menambahkan i. Nah, di sini kan i kita sudah deklarasi kalau i itu sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi if i sama lebih besar dari 5, maka kondisi kita false. Lalu di sini untuk membuat looping ini berjalan, kita coba dulu ya. Ketika kita coba dulu,
pasti akan melakukan eternal looping kayak gini, nggak akan berhenti. Karena apa? Karena di sini kita kondisinya, nah kita lihat di sini kondisinya benar, if i lebih besar dari 5, maka kondisinya harus di false. Tapi di sini kita lupa menambahkan kalau i-nya itu selamanya akan tetap 1 kayak gini. Nah, jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah kita harus menambahkan i. Mohon maaf Mas, nanti ini di chat ada peserta bicara kalau penyampaian materinya bisa agak pelan dikit Mas. Oh, ya. Ya. Jadi di sini aku mau jelasin di mana kondisi apa ya? Kondisi ini kita akan melakukan looping dengan menggunakan while. Di mana kita itu sebelumnya apa ya? Kalau while itu dengan karakteristik kita tidak tahu batasannya mau sampai looping sampai mana kayak gitu. Jadi misal kadang while itu dipakai ketika kita misal kita harus looping terus-menerus. Nah, tapi ada suatu waktu kita misal tekan tombol ini untuk menghentikan looping kayak gitu. Jadi kita memberikan kondisi kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi ketika kita tambahkan, nah, jadi alurnya kayak gini kalau alur. Jadi kita deklarasikan apa yang mau kita lakukan. Jadi kita i dengan 1. Jadi ini untuk penanda kita mau looping berapa kali. Lalu kita kasih kondisi sama dengan true kayak ini. Lalu kondisinya kita buat sebagai suatu acuan di mana while itu harus terus looping. Jadi while ketika kondisinya sama dengan true, maka lakukan looping. Nah, di dalam looping kita ditanyakan lagi, jika i lebih besar dari 5, maka kondisi untuk melakukan looping kita false. Ini nanti loopingnya akan berhenti. Kayak gitu. Nah, untuk menambahkan iterasinya, kita pakai i plus sama dengan 1, kayak gini. Agar nanti penandanya kalian itu bisa tahu bahwa kondisinya nanti bisa false. False. Kayak gini. Lalu untuk for loops, ini for loops biasanya kita akan melakukan looping terhadap sesuatu yang sudah kita tahu. Biasanya menampilkan data atau menampilkan urutan kayak gini. Jadi di sini aku buat list buah-buahan, di mana kita akan menampilkan list dari buah-buahan itu. Kayak gini. Jadi kalau pakai for itu tinggal for x. X ini bisa variabel apa aja, terserah kalian. Lalu in. Jadi kita akan melakukan setiap x dalam fridge. Jadi setiap variabel yang ada di dalam list buah. Apa yang kita lakukan dengan variabel itu, yaitu kita print x kayak gitu. Kita lihat. Nah, kayak gini. Apple, banana, cherry. Kayak gini. Nah, di sini mungkin untuk yang for loop kalian sudah paham lah ya, lebih paham lah karena sudah kuliah 1 semester kan kayak gitu. Jadi di sini aku jelasin dikit aja tentang for loops atau while loop kayak gitu. Lalu untuk yang keempat di sini ada function. Jadi di sini dalam pemrograman itu ada yang namanya function, di mana function itu adalah blok untuk melakukan suatu tugas. Anggapannya kayak gitu, tempat untuk melakukan suatu tugas yang dimana itu dipaketkan. Di sini
apa paketnya. Jadi di sini aku buat function abal-abal. Jadi maksudnya function biasa-biasa aja. Di sini nama functionnya itu my function. Lalu parameternya kosong, udah ada parameternya. Jadi ini function void, function biasa. Lalu ada print. Kita di dalam functionnya itu ada perintah print. Kita nge-print ini function. Lalu kita nge-print lagi, ini juga bisa melakukan looping kayak itu. Lalu di sini kita menginisiasikan list bernama list fruits atau buah. Lalu di dalamnya kita melakukan looping kayak gini. Lalu apa sih fungsinya function? Apa bedanya daripada kita melakukan ngoding-ngoding biasa gini? Jadi function ini dimana kalau kita ingin membuat suatu codingan kita itu digunakan terus-menerus kayak gitu. Jadi nanti ketika kita mempacking program-program yang kita buat itu dalam satu function, kita bisa melakukan ini berulang-ulang. Gitu. Contoh nih, misal kita kan sudah packing nih dengan nama def my function, kita wrap kayak gini. Lalu dengan menjalankannya gimana? Nah, kita menjalankannya kayak gini. Jadi kita langsung inisiasikan nama fungsinya kayak gini. My function, kita tinggal run. Nah, kayak gini. Kita bisa lakukan ini secara 2 kali. Jadi kita bisa melakukan packing function atau block function, block codingan secara berulang-ulang. Kita coba ulangi secara 3 kali. Nah, kita melakukan function yang sama secara 3 kali. Ini untuk dasar-dasarnya sih, dasar-dasar dari Python atau algoritma dan pemrograman kayak gitu. Lalu karena di sini konsepnya itu kita mempelajari dan memahami tentang CRUD atau create, read, update, delete. Jadi di sini aku mau buat satu function yang dimana kita itu akan membuat suatu function dengan judul aplikasi toko sederhana. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi toko sederhana. Apaan kondisi yang harus kita penuhi? Nice. Yang pertama, kan kalau aplikasi itu ada kayak pengenalan aplikasi, kayak judul aplikasinya. Berarti kan kalau kita ada menu create, read, update, delete, berarti kita harus menampilkan menu. Jadi kita kan akan milih menu create, read, update, delete. Jadi kayak misal kalian buat data apa ya, buat akun, pasti kan kalian akan disediakan edit akun, hapus akun kayak gitu. Jadi kita mau buat menu pilihan. Lalu yang ketiga, di sini karena kita akan merubah suatu data atau membuat suatu data, jadi pasti ada yang namanya datanya. Terus ada data yang dibaca. Dan yang terpenting harus ada materi yang kita lakukan di atas tadi, yaitu looping, dan penyimpanan data. Jadi ini aku buat kayak gini aja sudah untuk aplikasi toko sederhana dengan CRUD kayak gini. Kita function, jangan lupa kita edit pakai function. Oke, kita mulai buat functionnya. Di sini kita definisikan functionnya dengan nama toko. Kayak gini aja. Ini. Lalu ketika kita ingin membuat suatu aplikasi yang dimana di situ ada CRUD-nya, berarti kita harus
punya datanya. Berarti kita buat datanya dulu. Kita namai datanya yaitu barang lah, barang. Ini aku pakai yang penyimpanan data sederhananya pakai apa tuh tadi di atas, dictionary, pakai dictionary untuk menyimpan nama barang dan harganya. Di sini untuk dictionary penulisannya key-nya nama barangnya, kita kasih nama barang susu, harganya tinggal kasih titik 2, lalu value-nya di sebelah kayak gini. Jadi kayak gini. Susu harganya berapa? Rp 10.000. Misal kayak ini. Lalu kita tambahkan lagi nih. Kita tambahkannya koma, jangan susu lah. Telur. Oke, 11K. Terus yang terakhir 100K. Oke. Ini etok-etokan lah. Jadi di sini kita sudah punya function dengan isinya data. Function dengan isinya data. Isinya data doang buat apa gitu. Jadi kita mau lakukan operasi yang melakukan bagian yang selanjutnya, yaitu kita mau buat menu pilihan. Jadi maksudnya menu pilihan ini kita akan menampilkan sebuah menu. Jadi kita klik buat menu print. Oh iya, judulnya belum print. Nah, buat judulnya aja dulu. Print judulnya ini aplikasi toko. Coba. Kenapa kok gak muncul apa-apa? Karena kita belum mendeklarasikan fungsinya. Ini kita harus mendeklarasikan fungsinya terlebih dahulu. Kita akan membuat fungsinya. Nah, kita deklarasikan dia. Toko. Voila, muncul. Ini aplikasi toko. Lalu, yang kedua apa? Kita mau menampilkan menu. Jadi kita buat menu lah. Kita mau buat menu, pilih menu di bawah ini. Yang pertama, tambah data. Yang kedua, berkumpulah dengan orang soleh. Yang ketiga, tutup aplikasi. Tutup kayak ya, betul lah ya. Tutup aplikasi. Coba run. Muncul dah apa nih? Kok gini nih? Oh salah. Kita harus kasih n kayak gini. Jadi maksudnya n ini /n itu membuat tulisan print kita untuk turun ke bawah. Jadi kursornya ke enter kayak gitu. Kayak gini. Data, tambah data. Oke, menunya sudah kita buat kayak gini. Lalu yang kedua, harus ada data yang disimpan, diedit, dihapus, dan dibaca. Oke, berarti ketika kita sudah ada menu kayak gini, maka cuma tulisan tok, inputnya kapan? Nah, kayak gitu. Jadi di sini kita harus membuat input. Mana kita buat input, kita pakai variabel yang namanya x. Bebas kalian mau apa sebenarnya. Jadi x sama dengan integer. Jadi kita pakai integer dulu untuk menormalisasikan inputnya. Jadi inputnya nanti akan menjadi integer. Input di sini untuk melakukan input ke dalam sistem, input ke dalam sistem dalam bentuk interface. Jadi pakai yang namanya function input kayak ini. Kita coba. Nah, kan ada ini. Satu. Sampai kayak ini. Oke. Setelah itu x
nomor input. Berarti ketika kita sudah punya variabel inputan kayak gini, nah kita kan sudah punya menu nih, pilih menu di bawah ini, tambah data, edit data, hapus data, tutup aplikasi. Kita masukkan satu kok nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi kita harus menambahkan yang namanya kondisi. Nah, fungsinya kondisi di sini adalah kita mau membuat logika di mana ketika dia inginkan satu itu nambah data, bukan 2 edit data, bukan 3 hapus data kayak gitu. Jadi kita harus buat if-nya dulu. If sama dengan ya. Untuk apa ya? Untuk operasi penyamaan. Maksudnya untuk perbandingan. Jadi if x sama dengan 1 kayak gini. Kalau 1 kan assignment, memasukkan nilai data. Kalau sama dengannya 1 itu masukkan nilai data. Kalau sama dengannya 2 itu perbandingan. Kayak gini. If x sama dengan 1, maka kita lakukan edok-edoknya nanti kita akan buat tambah data. Ini udah. X sama dengan 2, kita akan lakukan hapus data. Oke, hapus data. If x sama dengan 3, else. Nah, jadi selain pilihan 1, 2, 3, maka kita akan menutup aplikasi. Jadi ini tak isi pakai komentar buat biar kita tahu nanti kita mau ngisi apa ya, kondisi ini dengan apa kayak gitu. Jadi di sini kita buat yang pertama ini tambah data. Sebelum tambah data, kita kan sudah punya data nih. Masa data yang sudah kita punya nggak ditampilkan dulu kayak gitu. Jadi di sini sebelum kita menambahkan data, mengedit data atau menghapus data, jadi kita harus menambahkan read data yang sudah ada. Karena kita kan sudah mendeklarasikan sih dengan kondisi yang di awal, kita harus mendeklarasikan bahwa kita punya data dulu. Jadi kita lakukan for loop di sini. Jadi kita akan melakukan for. Jadi di sini karena pakai dictionary, jadi aku akan menampilkan key dengan value-nya secara bersamaan. Jadi caranya gini. K, V, in, barang, dot, item. Lalu, print-nya gimana? Print, harganya, harga, ya. Oke, selesai. Oke. Oke, kayak gini. Nah, jadi ketika kita sudah punya ini, maka kita akan menampilkan datanya dulu, baru kita tanyain, dia mau memilih menu di bawah ini, memilih menu yang mana, gitu. If x sama dengan 2. Kok salah sih? Kenapa nih? Ada error apa nih? Expected indented block. Nah, maksudnya indented block di sini kita melakukan indentasi yang salah di aplikasi ini kayak gitu. Jadi kita melakukan suatu indentasi yang salah. Kita lihat indentasinya yang di mana yang salah. Nah, itu ada yang komen pakai elif. Nah, sebenarnya kok tanpa pakai elif bisa sih kayak gini. Elif bisa. Nah, tapi tetap salah. Kenapa? Karena masalahnya di sini bukan masalah
elifnya, tapi yang masalah di sini adalah indentasinya. Ini error indentational block, indented block. Ini harus diperlebarnya biar kelihatan dulu. Nah, ini data di data X. Oh, oke. Oh, kita harus kasih efek dulu berarti kayaknya. Coba sama dengan 1. Coba sama dengan 2. Coba sama dengan 3. Oh iya, X-nya juga. Nah, pakai if juga bisa sebenarnya. Pakai elif juga bisa. Terserah kalian, stylenya kalian pakai apa, mau pakai elif, pakai if, pakai itu. Tapi sebenarnya dianjurkan pakai elif aja sih kayak gitu. Nah, ini tahu kenapa kalian kok barusan kok ada masalah indentasi blok, padahal kita sudah membuat indentasinya benar ini. Sudah ada di dalam dev. Nah, di sini karena apa? Karena tadi kita kan belum mengisi sesuatu di dalam if-nya. Jadi ketika if ini dikondisikan kayak gitu, if enter kosong, hanya kosongan, hanya ada komen, maka blok di bawahnya akan dianggap sebagai isi dari kondisi tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misal kayak gini nih, nah elif ini dianggap sebagai isi dari if-nya ini. Kayak gitu. Jadi seenggaknya kita kalau mau buat if kosong dulu ya kita isi dummy lah, data dummy. Ini kan sudah jadi nih. Nah, ini kita sudah bisa milih, kita sudah bisa melihat harganya. Ini aplikasi toko, susu harganya 10K, telur harganya 11K, daging harganya 110K. Tapi kita mau lebih rapi, kita kasih garis aja dah. Print ini. Salah. Ya, kita tahu ada garisnya. Nah, ini aplikasi toko susu harganya 10K kayak ini. Nah, kita kan sudah punya datanya nih, sudah menampilkan data tentang, kita sudah menampilkan judul, sudah membuat pilihan. Nah, kita harus melakukan yang ketiga nih, harus ada data yang disimpan, diedit, dihapus, dan dibaca. Kayak gitu. Jadi di sini kita akan membuat data ini bisa kita tambahkan kayak gitu, tambah data. Nah, ini masih kosongan nih, masih kosongan lah, masih kosongan kan if-nya. Jadi kita yang pertama kita akan buat tambah data dulu. Jadi dengan data yang ada di sini nih, data yang ada di sini kita akan menambahkannya kita akan menambahkannya dari inputan yang kita buat kayak gitu. Jadi kita coba, di sini ada coba. Hapus saja dulu. Kita buat function di mana kita bisa menambah inputan data kayak gitu. Kita coba buat print dulu. Kita ketika pilih menu di bawah, kita tambah data, kita maunya itu ada pertanyaan dulu nih, masukkan nama barangnya dulu. Ini. Kita buat variabel namanya nama barang. Jangan lupa pakai input agar bisa diinputkan ke dalam variabel nama barang. Lalu di sini kita juga tanyakan itu, masa nama barangnya tok? Kita harus masukkan harga barang. Masukkan harga barang. Ini harga barang. Nah, ini sudah masuk. Nah, ketika sudah masuk semua, kita sudah simpan dalam variabel kayak gini. Nah, selanjutnya adalah proses di mana kita memasukkan inputan tadi ke dalam data yang sudah kita buat. Jadi kita mau nambahkan di sini ini kayak gini nih. Misal nama barang, harganya.
ini nih kita maunya. Tapi kita pakai function yang kita buat. Gimana caranya? Jadi di sini kalau kita pakai dictionary, kita nambahnya itu gampang. Jadi tinggal kita untuk value untuk key-nya kita tinggal buat kayak gini. Misal barang dictionary-nya kurung siku, terus kita masukkan nama barangnya kita mau apa. Jadi kita sudah nambahkan ini setelah inputan nama barang. Ini kita masukkan aja nama barangnya. Lalu value-nya apa? Value-nya kita masukkan harga barang. Kayak gini. Sudah kan? Kita coba. Kita coba ulang. Kayak gini. Kita tambah data. 1. Oke, masukkan nama barang. Kita mau beli Gobis. Harganya 5 Rp 500K. Kok berhenti? Ada yang salah sepertinya. Kenapa kok berhenti? Karena kita hanya melakukan function ini secara 1 kali. Jadi setelah datanya tersimpan, ya udah datanya tersimpan kayak gitu loh. Kita nggak menampilkannya lagi. Kayak gitu. Jadi kita harus menampilkannya kembali agar kita tahu datanya ini nambah beneran apa enggak kayak gitu. Nah, jadi di sini aku mau pakai looping while untuk menambahkan datanya. Untuk membuat apa ya, kayak aplikasinya ini setelah ditambah balik lagi ke awal. Setelah ditambah, setelah lakukan suatu function balik lagi ke awal. Function balik lagi ke awal kayak gitu. Balik lagi ke awal ini. Ini aplikasi toko. Jadi bikinnya aku nih masukkan Gobis nama 500K, langsung balik ini aplikasi toko, nanti di bawahnya ini nambah Gobis harganya 500K kayak gitu. Jadi kita pakai while, di sini kita tulislah while. Kondisinya gimana ya enaknya? Kondisinya di sini aku pakai true. While true, gini aja. Udah kayak gini aja. Kita coba. Apakah error? Tidak. Tambahkan data 1. Masukkan nama barang Gobis. Harga barang Rp 500. Nah, kita bisa lihat di sini datanya sudah bertambah di sini. Gobis harganya 500K. Nah, gitu. 100K, daging harga 100K, telur harga 11K. Kayak gini. Jadi kita sudah berhasil membuat satu function yang dimana kita bisa meng-create data, menambahkan data. Lalu kita masih sisa 2 nih, edit data sama hapus data. Nah, untuk edit data kita buat sederhana aja, kita tanpa buat pengecekan aja. Jadi di sini aku mau buat edit data secara gampang aja. Ini kita mau membuat agar kita memasukkan data yang ingin kita rubah. Lalu kita memasukkan, misal namanya itu bikin nama baru, kita cuma apa ya, merubah harganya aja lah, kayak gitu. Jadi di sini kita copy paste aja, masukkan nama barang yang mau harganya dirubah, masukkan harga barang baru ini. Jadi di sini kita itu fungsi yang ini bisa juga dipakai untuk mengupdate, bisa juga menambahkan kayak gitu. Ketika kita masukkan nama barang yang sama dengan yang ada di dalam sini, maka dia akan mengupdate value key yang kita masukkan menjadi value yang terbaru kayak gitu. Tapi kalau kita menambahkan data ke key yang belum ada, maka kita akan menambahkan data baru.
bukan mengupdate-nya. Kayak gitu. Kayak gini aja, kita coba. Error. Kedua. Nih, harganya daging 100K. Kita coba dua. Kita masukkan daging. Harganya Rp 1000. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat update di mana kita bisa mengupdate harga daging menjadi 1000. Berarti sudah 2 step kita lalui di mana kita bisa menambah data dan mengedit data kayak gitu. Sudah. Lalu di sini ada yang 3 yaitu hapus data. Di sini ada hapus data, itu kita harus membuat fungsi untuk menghapus data di mana di sini kita coba buat data. Hapus data berarti kita tanyakan dulu. Data mana yang mau dihapus? Kita capek ngetik, kita Ctrl C, Ctrl V. Masukkan nama barang yang mau dihapus. Udah kayak gini. Kalau barangnya dihapus, otomatis kan harganya ya ikut kan, kayak gitu. Jadi kita hanya perlu menghapus datanya aja, kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita menghapus data di dalam dictionary? Caranya gampang. Ketika kita masukkan nama barang, input kayak gini, kita pakai namanya fungsi pop. Pop, kalau yang pernah belajar JavaScript pasti tahu pop, di mana kita akan mempop file key yang namanya apa? Yang namanya sesuai inputan, yaitu nama barang. Nama kayak gini. Kita coba ya, kayak gini aja. Kita coba 3 hapus data. Oke, masukkan mana data yang mau dihapus. Daging. Oke. Kita berhasil membuat hapus data. Sudah selesai nih. Selesai berarti ya? Oh, belum. Masih ada sisa satu nih. Tutup aplikasi. Tutup aplikasi. Emangnya nggak bisa ditutup ya? Oh iya, bisa ditutup ya. Karena apa? Kenapa nggak bisa ditutup? Karena kita mendeklarasikan while. Di sini while-nya terus, bener terus ya wis, looping terus nggak berhenti-berhenti, kecuali kalian matikan komputernya kayak gini. Nah, mati sudah. Tapi masa iya mau matikan aplikasi harus matikan komputer? Kan enggak kan. Jadi kita di sini mau membuat aplikasi ini tertutup dengan cara memilih menu nomor 4, yaitu tutup aplikasi. Gimana caranya? Jadi di sini kalau function itu kita bisa memasukkan parameter ke dalam function. Kayak itu. Di sini kita coba kasih parameternya. Nah, parameter ini kita deklarasikan di dalam kurung dari functionnya kayak gini. Toko condition. Kayak gini. Condition. True-nya kita ganti dengan condition. Kayak gini. Lalu untuk menunya kan tutup aplikasi nih. Nah, jadi ketika nanti kita milih tutup aplikasi, maka kita akan merubah condition-nya jadi false. Ini. Nah, untuk parameter di sini kita bisa memasukkan parameternya ini pakai di sini. Setelah kita mendefinisikan fungsinya, lalu kita mendeklarasikannya, nah, kita bisa isi di sini, yaitu
kan parameternya condition. Kita isi dengan apa? Kita bisa isi dengan true. Kayak gini. Jadi ketika kita masukkan toko dengan parameter true, maka kondisinya kan isinya true. Nah, kita pakai kondisi yang isinya true itu sebagai batasan while-nya sampai mana, kayak gitu. Jadi nanti ketika kita pilih menu tutup aplikasi, maka kondisinya kita akan false dan while ini, looping ini akan berhenti. Logikanya kayak gitu. Kita coba. Nah, nih, kita misalnya kita mau tambah data dulu nih. Tambah data, masukkan nama barang, just choose. Kita masukkan RP 500. Oke, tambah, just choose. Kalau kita mau tutup aplikasi, kita tinggal pilih nomor 4. Kayak ini. Loh, kok masih belum berhenti nih? Kenapa nih? Ada yang salah kah? Else, berarti condition false. Betul kan? Condition harusnya false. Salah. Condition, kita bukan ngetik condition. Condition ini loh, condition. Jadi kita salah ngetik variabel, tipu. Kayak gini. Kita coba tutup. 4. Masih hidup lagi. Kenapa masih hidup lagi? Condition false. Kita cari apa yang salah dari ini condition, konditon ini loh, ya Allah. Condition. Oke, sudah. Coba 4 lagi, masih ada yang saya naruh kah? Oke, berhenti aplikasinya. Nah, agar kita tahu kalau aplikasinya berhenti, kita coba print. Kita kasih salam khas toko 2 April. Terima kasih telah berbelanja di sini. Coba berbelanja nih menggunakan aplikasi ini, kan nggak belanja, cuma nambah-nambah tok. Selesai. Jadi sudah bisa kita sudah di sini sudah berhasil membuat function di mana di sini isinya barang, print, condition, lalu menu-menu. Di sini ada menunya itu create, update, delete, kayak gitu. Tapi di sini kita masih kayak apa sih fungsinya function sebenarnya, kan kayak gitu. Nah, di sini aku mau coba merangkapkan function ini. Kita mau buat function ini agar membuat ini X ini menjadi function, kayak gitu. Kita coba buat ya. Kita coba definisikan def create. Nah, ini kan kita membuat CRUD, create, read, update, delete. Kayak gini. Nah, kita tinggal kopas saja di sini. Kita tinggal kopas, Ctrl X, Ctrl V. Kayak gini nih, gampang guys, tinggal gini aja. Lalu di sini kita masukkan function-nya. Ini. Tapi di sini pasti kita akan mengalami masalah. Karena apa? Karena di sini meskipun kita sudah memanggil function create-nya, pasti kita error. Ketika kita pilih satu error. Tidak error. Masukkan nama barang. Masukkan nama barang. Masukkan nama barang dulu di sini. Kita coba nama barangnya susu. Harganya 500. Nah, error. Kenapa error nih? Kita lihat di sini errornya itu ada di barang, nama barang, harga barang. Nah, di sini ada nama name barang is modified. Nanti kita ada masalah di mana barang ini
Nah, ini belum terdefinisi lah, kok bisa? Kok bisa? Karena apa? Karena di sini kita belum melakukan apa ya? Melakukan namanya memasukkan parameter. Nah, gitu. Di sini kita coba buat parameter di mana kita mau buat function create ini agar bisa lebih ringkas dipakai kayak gitu. Di sini kan barangnya ini belum terdeklarasi, berarti kita harus masukkan nama barang nih ke dalam create ini. Tapi gimana caranya? Nah, gimana caranya? Sebenarnya kita tidak bisa masukkan barang ini ke dalam create ini biasa, tapi kita bisa masukkannya itu di nanti di sini. Kembali saja. Jadi hasil dari create kita mau buat function di mana function ini itu mereturn sesuatu. Kayak gini. Mana dah? Nih, harga barang, input barang. Nah, di sini kita mau buat agar ini mereturn sesuatu. Mereturn sesuatu yaitu di sini kita mau mereturn, mengembalikan nilai yang kita buat yaitu sebagai objek, di mana kita buat objeknya sebagai dictionary. Ini nama barang. Terus harga. Terus kita kayak gini beratnya. Jadi kita buat function, kita sebenarnya bukan function kit sebenarnya. Function input harusnya yang betul. Tapi kita buat function kit aja deh. Jadi nanti function create ini kita akan menjalankan ketika tambah data, kita akan menjalankan function create di mana kita ditanya nama barang, masukkan nama barang, lalu masukkan harga barang, input harga barang, lalu nanti data-datanya ini akan dikembalikan dalam bentuk seperti ini. Kayak gini. Kita kasihlah namanya dictionary, my dictionary. Isinya lalu bagaimana kita mengambil nilai yang dikembalikan oleh function create ini? Jadi kita langsung menginisiasikannya jadi kayak gini. Data misalnya, data sama dengan create kayak gini. Lalu kita masukkan datanya dengan cara beda lagi nih caranya nih, karena kita mau nerima barangnya nih secara binary bukan secara pisahan lagi kayak gini. Jadi kita harus merubahnya kayak gini dengan cara lain, yaitu dengan titik kayak gini, kurung masukkan data. Jadi lebih ringkas kan daripada yang tadi. Kita coba apakah akan error. Sepertinya error. Kalau belum error kalian belum jadi programmer. Oh, masih belum. Karena barang kita mau menambahkan data yang namanya Ciki. Harga barang 500 rupiah. Okelah, berhasil. Jadi kita sudah berhasil membuat function yang dimana kita bisa mempersingkat codingan kita kayak gini. Jadi di sini nanti kalian bisa menggunakan ini banyak kali kayak gitu. Jadi misal ini nih, kan aslinya sama sih. Kita akan melakukan nama barang, input lagi, harga barang, input lagi. Kan berarti kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi kita tinggal buat aja kayak gini. Data. So dengan
selesai. Ini kita akan melakukan barang update lagi. Isinya data. Jadi kita bisa meringkas berapa baris tadi itu. Ini nambah berapa nih? 5 jadi 42. Kita mau ringkas 4 baris. Berarti kalau sama yang tadi ringkas 8 baris. Sorry, ringkas 8 baris. Kita meringkas 8 baris dengan hanya menggunakan function. Kayak gitu. Update. Kita sudah berhasil membuat aplikasi Topo sederhana yang menerapkan CRUD, looping, condition, penyimpanan data, dan function. Kayak gitu. Mungkin sudah. Lain 8 tipe juga, Mas. 8 tipe. Oh iya, deh, sudah tadi. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Atau saya kembalikan dulu ke moderator. Mungkin mau open pertanyaan. Oke, terima kasih penyampaian materi dari sahabat Almas. Oke, sekarang kita masuki sesi pertanyaan langsung saja. Jadi sebelum kita masuk sesi pertanyaan, untuk nantinya untuk peserta yang aktif nantinya itu dapat door prize gitu. Jadi nanti kalau aktif nanti dapat hadiah gitu. Jadi harapannya jadi teman-teman juga aktif gitu. Terus nanti untuk format pertanyaannya nanti bisa itu yang sudah dikirimkan sama sahabat Aurelia itu format pertanyaannya tanya_pertanyaan. Tapi kalau ingin langsung on mic silahkan nanti raise hand dan langsung on mic itu tidak apa-apa. Oke, langsung saja. Silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun langsung chat di kolom chat. Langsung silakan dari sahabat-sahabat semuanya. Atau bisa raise hand open mic tuh, disuruh raise hand open mic. Yo guys, tanya guys. Ayo. Mungkin udah ada yang ngerjain projectnya nih, tapi ada yang error bisa ditanyain kok.
Ayo, mungkin dari sahabat-sahabat semuanya yang bingung terkait dengan codingannya dari sahabat Almas, silahkan ditanyakan, mumpung ada tempatnya, mumpung ada formnya, biar nanti juga biar bisa lebih paham dan mudah dimengerti seperti itu. Ayo teman-teman. Oke, mungkin saya akan beri waktu sampai jam 20.55, yaitu 3 menit lagi untuk bisa nanti jika ingin bertanya silahkan bertanya melalui chat, formatnya sudah dicantumkan lewat chat, kemudian kalau nanti on mic langsung saja. Oh ini yang sudah ada yang bertanya ini, dari Bayinatun Nasiroh, tanya, Kak, cara pembuatan diskon ketika pembelian di malam hari itu gimana, Kak? Mungkin langsung bisa dijawab oleh sahabat Almas, silahkan. Halo, sahabat Almas. Belum on mic Mas Almas. Ya. Jadi di sini kalian menanyakan cara membuat diskon ketika pembelian di malam hari. Jadi kalau menurut aku sih, ini aku nggak tahu codinganmu kayak apa, tapi logikanya itu nanti kalian harus mengambil waktu yang ada, maksudnya jam jam lokal kalian. Jadi misal jam lokal kalian itu jam berapa, ketika jam itu sudah terambil, maka kita buat if kayak gitu. Bentar ya, aku coba nyarikan codingannya. File get time Python get time now ini now. Misalnya misal kita tambah nih, misal kita buat harga dengan 1.000 now. The time now from
from datetime import datetime now. Kalian harus masukkan package datetime dulu. Jadi datetime kayak gini. Coba print datetime now. Kita ingin tahu nih jam sekarang ini jam berapa. 13.55 tinggal 8. Loh kok 13.55? Karena kita UJT plus 7. Jadi ini masuk ke jam apa namanya? Jam Greenwich Mean Time kayak gitu. Jadi get current time kayak gini. Kalau kita mau buat if-nya gimana? Kita coba tanya if on get time item checking true or false based on time. Kalian kalau bingung itu jangan bingung masalah kayak apa, kita langsung tanya ke kayak gininya. Import time local time, ini ada yang pakai local time. Kayak gini, if time hour lebih besar dari kayak gini, if jangan main harganya. If time now dot ini if time dot kita lihat time hour lebih besar dari 13, maka harganya akan diskon 1.000, harga 1.000 dibagi kali, kita mau diskonnya berapa nih? Diskonnya 30%, berarti kita kali 70. Kita kali 0,7. Kita print harganya. Harga kayak ini. Kok tetap 1.000? Kenapa? Kita tanya dulu nih, bener nggak time now-nya? Time now dot time hour kayak gini. Kita tanya nih, jamnya berapa? Kita jam 13. Nah, kenapa kok masih belum dipotong? Karena masih jam 13. Belum, kan di sini kita pakai lebih besar dari 13. Coba kita lebih besar sama dengan 13. 0,7 kali 0,7. Pakai 0,7. Nah, jadinya kan 700 kayak gini. Jadi ini trik untuk menentukan. Jadi kalian harus tahu jamnya jam berapa dulu. Setelah itu kasih kondisi. Setelah kondisinya betul memenuhi, baru kalian kali diskon yang mau kalian inginkan. Nah, gitu sih. Oke, terima kasih sahabat Almas atas jawaban dari pertanyaan Bahinatun. Oke, mungkin dari teman-teman sahabat-sahabat yang lain ada pertanyaan lagi, mumpung masih ada waktu ini. Silahkan, Pak Cek tidak apa-apa, lewat Amik tidak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Nur Azizah.
tanya bagaimana pemakaian dev underscore init underscore itu bagaimana ya Kak? Oke, mungkin langsung bisa dijawab oleh sahabat Almas, silakan. Sebenarnya untuk init dan dev, kalau init itu biasanya dipakai untuk function construct untuk apa ya? Untuk file Python yang lebih kompleks itu init itu digunakan untuk main function biasanya kayak gitu. Tapi terserah kalian mau pakai init atau dev untuk function biasa. Tapi biasanya untuk function biasa kalian itu pakai dev. Untuk init itu kalian gunakan untuk function main kayak gitu. Oke, terima kasih sahabat Almas atas jawabannya. Mungkin dari Nurhaliza ini gimana? Apa ada tanggapan atau gimana? Apakah sudah cukup? Apakah mungkin masih bingung dari Nurhaliza? Itu Kak, langsung saja aja sahabat Almas. Pemakaian dev atau init itu apakah harus diawali dengan self? Silakan sahabat Almas. Ya, kalau init itu harus pakai self biasanya. Soalnya kan dia fungsinya itu sebagai function konstruktor. Jadi harus mendefinisikan dirinya sebagai self kayak gitu. Oke, berarti harus menggunakan self berarti. Oke, terima kasih jawaban dari sahabat Almas. Gimana untuk Nur Aziza? Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Nur Aziza dan juga tadi Bayi Natun. Terima kasih atas pertanyaannya untuk acara pada malam hari ini. Kemudian untuk acara pada malam hari ini sudah cukup, sudah menunjukkan angka waktu jam 9, sudah malam. Mungkin untuk penyampaian materi pada malam hari ini dan juga diskusi pada malam hari ini aku cukupkan. Terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Almas dan juga sahabat Agung atas menyempatkan diri untuk waktunya menyempatkan untuk menyampaikan materi pada acara pada malam hari ini seperti itu. Saya Muhammad Bagus Rizky Alfian dari moderator. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada sahabat Abdul Rosyad. Oke, terima kasih untuk sahabat Bagus atau moderator dan juga terima kasih kepada sahabat Almas dan materi yang lain karena penyampaian ilmunya. Semoga atas penyampaian ilmunya tadi bisa mempermudah dalam mengerjakan UAS nanti. Oke, sebelum kita tutup untuk dokumentasi ya, ini nanti akan dilakukan foto bersama atau bisa on cam semua kira-kira. Gimana teman-teman? On cam aja, nggak usah on. Oh ya, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa, yang bisa aja nggak apa-apa deh. Gimana yang lain? Untuk yang bagian dokumentasi, sahabat Elis, monggo sahabat Elis. Monggo saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi.
Ada lagi mungkin yang mau on cam, silakan. Yuk saya hitung. 1, 2, 3. Tuh. Nah. Oke, terima kasih. Oke, untuk pemenang door prize peserta teraktif nanti akan langsung dikasih hadiah ya sama panitia. Mas, ini ada yang tanya, Mas, apa boleh kami minta filenya? Gimana, sahabat moderator? Oh, itu dari pemateri. Boleh, nanti akan kita share ke grupnya, oke? Oke, mungkin itu dari saya selaku pembawa acara. Mohon maaf bila ada kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk nanti, untuk yang mau tanya-tanya kelanjutannya atau mau tanya-tanya yang belum mengerti, itu bisa PC langsung ke pemateri juga bisa, ke panitia juga bisa. Oke. See you. Bye-bye, semangat UAS. Terima kasih, Terima Kak. kasih. Mas Almas, Bangga Sagung kepada peserta semuanya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama.